Arga, kamu sudah keracunan parah. Kalau kamu minta ampun padaku, aku mungkin akan membiarkan mayatmu utuh dan terhormat. Terhormat? Kayaknya nggak perlu. Kamu emang hebat. Bisa langsung tahu isi pikiranku. Barma selama ini takut kamu. Aku mana mungkin beri kamu kehormatan. Aku akan mencambuk jasadmu selama 3 hari. Dan gantung kepalamu. Biar semua orang tahu. Berani melawan aku, meskipun dewa bela diri juga harus mati di tanganku. Meskipun racun ini mengerikan, tetap bisa disembuhkan. Bisa. Tapi cuma ada satu cara, yaitu putriku harus korbankan nyawanya dan sembuhkanmu dengan darahnya. Tapi menurutmu, apa dia mau korbankan diri demi musuh Barma? Tapi sekarang, musuh dia itu kamu. Sebelumnya, kita bercerita bahwa puncak terlarang, dewa bela diri dengan pedangnya mengalahkan Ali dan Aro, lalu jadi peringkat 1 daftar surga. Tahun kemudian, Tuan Owen, ahli wilayah Barma, di peringkat ke-10. Dengan bela diri tingkat tinggi, dia membunuh banyak orang dengan cara yang kejam dan licik. Di saat genting, dewa bela diri turun tangan. Saat itu, dia terkuat di dunia. Sayang, dia sudah mengasingkan diri. Belum pernah ada yang tahu jejak keberadaan dewa bela diri. Pak Simon, ya, Pak. Tolong tunjukkan apa itu ilmu bela diri sejati, biar kami tahu. Kami belum pernah melihatnya. Baik, hari ini aku tunjukin ke kalian. Bagus, di sini saja. Sini. Ayo. Pinggir. Semua lihat. Baik. Pak Simon hebat banget. Kalian lihat kan? Inilah namanya ilmu bela diri. Berlatihlah yang rajin, nanti juga bisa sehebat aku. Kalau enggak, bakal jadi bawahan kayak dia selamanya. Kak Simon, kita semua harus ke halaman. Henry si kakek tua itu datang cari masalah. Apa? Ayo. Ngapain kamu ikut? Kerja sana. Kalau enggak, kupatahkan kakimu. Batu ini sudah digeser. Orang ini pasti sangat hebat. Kalau bisa menemukannya, sekte bisa diselamatkan. Jangan-jangan. Arga, Nona Yani, kamu sudah berapa lama di sini? lebih dari 7 tahun. Seorang ahli bela diri gak mungkin rela jadi pelayan selama 7 tahun. Ikuti aku. Bajingan! Dulu dewa bela diri, janji bimbing ayahku. Tapi kesempatan ini
direbut sama Henry. Sampai ayahku mati karena sedih. Kenapa dia masih berani datang melamar buat putranya? Dia incar harta keluargaku. Gimana pun, dia pasti akan datang. Nona, Kak, kita batalkan saja. Pertunangan ini keputusan ayah. Kalau dibatalkan, sekolah bela diri harus diserahkan. Aku dan Sekte cuma bisa pilih satu. Ini strategi liciknya Henry. Apa Nona beneran mau menikah? Enggak. Tentu saja enggak akan. Jadi, Aku pikirin lagi. Saat ini, cuma tinggal satu jalan. Mengorbankan kehormatanku. Biar keluarga Wijaya nggak mau menikahiku. Dengan begini, sekolah dan aku mungkin bisa melewati masalah ini. Di sini, cuma Arga yang nggak bisa bela diri dan nggak bisa melawanku. Minum air dulu. Terima kasih, Nona. Air ini ada bubuk perangsang yang bisa memicu nafsu dan buat dia gila. Asal aku dan Arga di ruangan ini sampai besok, semua orang bakal mengira Arga udah rebut kehormatanku. Obatnya sudah bereaksi. Makin tinggi bela dirinya, makin kuat efeknya. Arga nggak bisa bela diri, nggak bakal terlalu parah. Kamu bisa bela diri. Turunkan aku. Lepaskan. Turunkan aku. Kak, pecundang ini ambil kehormatanmu. Bukan salah dia. Memang salah siapa lagi? Bajingan, kamu harus mati. Dia nggak cuma bisa bela diri, kekuatannya juga tinggi. Pedang rusak ini. Nona. Ya nih, aku baru saja melamarmu. Kamu malah selingkuh sama orang lain. Aku sudah bukan perawan lagi, jadi tidak pantas untuk Tuan. Mohon Tuan, batalkan pernikahan. Kamu membuat keluarga Wijaya sangat terhina. Sejak dulu, reputasi itu segalanya. Tapi kamu merusaknya. Jadi, harus ganti rugi dengan Sekte Halim. Kamu mau rampok? Terus kenapa? Siapa suruh kalian lemah? Yang lemah, pantas dihina sama yang kuat. Dewa bela diri pernah bilang, siapa menindas orang lemah akan dilawan seluruh dunia. Tuan Henry, apa kau mau melawan Dewa bela diri? Tentu, aku nggak berani untuk melawannya. Tapi, masalah hari ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan bertarung denganmu untuk selesaikan semuanya. Ya nih, pertarungan ini, kalau kau menang, aku akan pergi. Tapi kalau kau kalah, sekte ini jadi milikku. Baik, ku terima. Tenang saja Tuan, aku pasti menang. Enggak, kamu harus kalah. Cuma akta tanah aja nggak cukup. Aku mau semua milik keluarga Halim. Ayo maju. Iya. Siapa yang berani maju? Aku berani. Iya. Rasakan ini. Iya. 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 Kelemahannya di pinggang kanan. Mau menang, serang di sana. Ayah, dia sekali lihat langsung tahu titik lemahnya Jimmy. Rencana kita nggak akan gagal kan? Dia kuat banget. Tapi, dia nggak sekuat anak buahku. Apa omongannya benar? Beraninya kamu kasih petunjuk. Kamu tahu apa? Kamu nggak pantas ajarin aku. Akan ku serang pinggang kirinya. Hit! Iya. Iya. Menang, aku menang. Untung gak dengerin kamu.
Kalau enggak, aku kalah. Sengaja kalah. Ini sangat aneh. Cuma begini saja. Dasar tua bangka. Kalian lemah banget. Dia sengaja kalah. Ini juga ketahuan. Dia beneran ahli. Kamu ini nggak berguna. Kenapa semangati orang lain? Beneran sangat memalukan. Kamu ini pecundang. Cuma bisa iri, aku lebih kuat darimu. Penakut banget. Memang hebat banget. Yani, berani nggak taruhan lagi sama aku? Aku bertaruh dengan akte tanah Sekte Wijaya. Dan aku juga suruh Jimmy yang maju. Setuju. Kak, kesempatan balas dendam tiba. Itu jebakan. Jebakan apaan? Arga, kalau kamu bicara lagi, kupotong lidahmu. Tapi katanya juga masuk akal. Kak, kamu gila ya? Lebih percaya sama dia daripada Kak Simon? Nona, aku sudah kalahkan Jimmy. Apa itu belum cukup buat kamu percaya? Kamu sudah gila. Yani, kalau dengan kitab tinju ini, apa kamu mau taruhan? Ini kitab tinju keluarga Halim. Taruhan nggak? Aku... Simon, dia pasti kalah. Arga, diam kau. Kakak, demi ayah dan kitab tinju harus bertaruh. Baik. Aku bertaruh. Baik. Tapi Yani, aku udah nambah kitab tinju. Kamu mau nambah apa? Kami nambahin akte tanah Halim. Ini warisan leluhur. Kak, kita pasti menang. Kamu takut apa? Nona Yani, karena mau bertaruh, maka kali ini biar aku saja yang maju. Ini pertaruhan sekte dan warisan leluhur. Kamu nggak pantas maju. Pergi sana. Si pecundang ini pasti lihat Jimmy luka karena aku. Makanya dia mau maju dan pamer. Cih. Ilmu kebal Jimmy belum dikeluarkan. Simon gak bisa lukain dia. Dia bahkan sudah tahu jurus yang belum aku keluarin. Hebat banget. Simon, biar Arga maju saja. Jimmy udah muntah darah. Kamu gak lihat? Gak mungkin dia punya ilmu kebal. Nona, si pecundang ini cuma ingin cari kesempatan. Tapi aku percaya Arga. Dia bukan orang yang suka asal bicara. Kakak, ini soal hidup mati sekte. Kali ini kamu nggak bisa putusin sendiri. Kalau mau, harus diputusin bersama. Kalian bilang, siapa yang maju? Pak Simon! Pak Simon! Pak Simon! Pak Simon! Pak Simon! Simon, Nona, jangan khawatir. Aku pasti menang. Pecundang yang kalah. Terimalah kematianmu. Jurus cakar emas. Jimmy beneran punya ilmu kebal. Dia benar. Hah? Nggak mungkin, kekuatanku udah habis. Sudah selesai. Sekarang giliranku. Kamu barusan sengaja kalah. Kalau enggak, gimana aku bisa dapatkan akte rumah? Habislah. Habislah semuanya. Yani, sekarang semua keluargamu akan jadi milikku. Hah? Arga, kamu yakin bisa menang? Mudah saja. Baik. Aku percaya kamu. Aku mau bertaruh lagi. Yani, kamu kalah sampai panik. Akta rumah dan tanah sudah jadi milikku. Kamu mau taruhan apa lagi? Selain akta itu, aku masih punya 5.000 tel emas, 10 toko, dan 200 hektar tanah. Kakak, kalau kalah lagi, kita akan bangkrut total. Kalau kau kalah, kembalikan akta rumah, tanah dan kitab tinju Halim. Kelak juga nggak bisa injak sekte Halim lagi. Apa kamu berani? Baik, aku bertaruh.
Tuan Henry, jangan bertaruh. Aku nggak bisa kalahin dia. Dia sangat pintar dan juga sangat hebat. Tapi sehebat apapun dia, apa dia sehebat Owen? Dia. Kalau sampai dikenali, hidupku nggak akan tenang lagi. Siapa kamu? Baik, hari ini biarkan kalian mati dengan jelas. Dia ini, Tuan Owen, peringkat surga ke-10. Owen pernah bunuh banyak orang dan sangat kejam. Dijuluki iblis darah. Mungkin cuma dewa bela diri yang bisa mengalahkannya. Dewa bela diri? Tuan Owen, ada apa? Gak apa-apa. Selama ini kamu selalu mengobatiku. Harusnya aku balas budi. Siapapun yang kamu tunjuk mati, ia akan mati. Yani, biar dia maju dan nerima kematiannya. Arga, aku tadinya mau kamu yang maju. Tapi sekarang, kalau kamu yang maju itu sama saja bunuh diri. Gak perlu khawatir. Kelihatannya dia nggak ada kemajuan selama ini. Sialan, kamu malah berkomentar. Memang kamu siapa? Dewa bela diri. Sudah banyak tahun nggak dengar panggilan ini. Sialan, kamu ini sangat gak tahu malu. Arga, jangan paksa dirimu. Kami batal tanding. Kami menyerah. Mau batal? Jangan mimpi. Owen dikenal sebagai iblis darah. Kalau nyerang pasti berdarah. Hari ini harus ada yang naik ke arena ini. Kalian semua orang harus mati. Aku maju. Kakak! Aku yang mau bertaruh. Kesalahanku, aku yang tanggung. Nona! 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 Ada pesan terakhir? Katakan aja. Berapa lama kamu sudah di sini? Lebih dari 7 tahun. Lepaskan! Arga, tolong jaga sekte ini. Kalau begitu, kamu mati saja. Matilah kamu! Kakak! Nona! Hah? Arga, Nggak terluka kan? nggak ada. Serahkan kakak. Kamu turun dulu. Kakak, kamu nggak apa-apa? Siapa kamu sebenarnya? Orangnya akan mati. Jangan banyak tanya. Kamu nggak ada kemampuan ini. Jurus pamungkas bangkit. Dapatkan jurus pamungkas akan tak terkalahkan. Inilah jurus pamungkas terhebat milik Tuan Owen. Ya.
Jurus pamungkasmu masih kurang. Kitab tinju. Pergilah. Nona Yani, ini aku kasih ke kamu. Kalau tetap di sini, aku takut gak bakalan tenang. Siapa? Nona Yani, Arga. aku datang pamit. Kamu mau pergi? Kamu bisa ikut aku. Di tempat lain, aku masih punya gubuk. Baik. Tapi aku pemilik sekte ini. Nona Yani, kalau ada masalah, bisa cari aku di Sekte Mila. Ini beneran sama persis. Ayah pernah bilang, kalau ketemu Dewa Bela Diri harus mengikutinya. Dia hebat banget. Ikuti dia, pasti bisa ketemu Dewa Bela Diri. Aku ikut dia bukan karena aku suka padanya. Pasti bukan. Benar, sama sekali bukan. Arga? Aku ikut kamu. Bukannya gubuk. Kok mewah banget? Kita nggak salah jalan. Ayo. Bajingan Barma, berani menerobos ke sini. Cari mati. Siapa nerobos? Ini tempat yang ditinggalkan murid Arga. Lagi pula, kami juga bukan bajingan Barma. Masih berani berdalih, tempat ini ditinggalkan guru buat Dewa Bela Diri. Dasar bajingan, beraninya nerobos saat Barma nyerang sekte. Diserang. Mila gimana? Bajingan, kamu nggak pantas memanggil nama guruku. Bentuklah formasi bidu. Aku tahu formasi ini. Dulu ahli di peringkat ke-8 hampir mati karena formasi ini. Formasi ini diwariskan oleh Dewa Bela Diri. Nggak bisa ditembus. Matilah kalian berdua. Arga, cepat kita kabur. Hindari serangannya. Inti goyah formasi pasti runtuh. Formasi tak stabil, semangat melemah. Semangat loyo, kekuatan akan memudar. Tanpa kekuatan, pasti kalah. Ini benar-benar sangat memalukan. Siapa dia? Kenapa dia tahu inti formasiku? Bajingan, diam! Formasi pedang bidu menuntut 7 bintang sejajar dengan aliran energi. Kalian semua Mereka ini menuju arah sekte pedang. Nggak bisa. Aku harus cepat lapor guru.
Ada ahli dari Barma lagi. Nona Mila, kenapa harus saling bertarung? Asal kamu beritahu di mana Dewa Bela Diri, aku akan langsung pergi. Guru. Guru, mau kemana? Kenapa nggak bawa aku pergi bersamamu? Jangan kejar lagi. Pulanglah. Guru! Kamu cari guruku buat apa? Balas dendam atas kehancuran 18 divisi Barma. 18 divisi Barma. Mulai hari ini, 18 divisi Barma dihapus. Kasih tahu Raja Bima, kalau nyerang lagi, mati. Di Barma, orang kuat yang berkuasa 18 divisi itu lemah. Jadi wajar dihancurkan. Aku cari dia karena ada urusan lain. Guru nggak akan menemuimu. Nggak masalah. Kalau nggak mau bilang, aku akan hancurkan sekte pedang ini dan paksa kamu. Alex? Ada. Ya. Ya. Ah. 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 Ya. Kulitnya sekeras besi, tubuhnya dilatih sekuat baja. Kamu peringkat ke-6, biksu baja. Meskipun aku nggak bisa mengalahkannya, tapi dia juga nggak bisa menang. Guru, ada ahli dari Barma lagi. Dia hancurin formasi biduk. Apa? Ternyata ada yang hancurin formasi pedangnya guru. Kekuatannya pasti nggak kalah dari guru. Bisa hancurin formasi biduk. Kapan punya pahlawan sehebat itu? Di mana dia sekarang? Di sana. Ada ahli sekuat ini membantu Barma. Apa sekte pedangku hari ini akan musnah? Terima kasih atas perlindungannya. Dia beneran gak anggap kita orangnya Barma? Nona Mila, apa sudah berubah pikiran? Meskipun kalian hebat, aku tetap gak takut. Hati pedang sejati, gak takut sama kekejaman. Gadis kecil yang dulu, sekarang sudah bisa mandiri. Guru, ahli peringkat ke-6 sudah gak bisa dikalahkan. Apalagi masih ada ahli yang pecahkan formasi itu. Cuma ada pedang yang patah, gak ada orang yang lemah. Apa kamu sudah lupa semua yang kuajarkan? Formasi pedang biduk sudah dihancurkan. Lebih baik selamatkan diri daripada cari mati. Diam! Kalau kamu ngomong lagi, aku korbankan kamu. Aku juga bukan pembunuh yang kejam. Bagi yang gak mau mati, datanglah ke aku. Siapa yang mau? Aku! Pengkhianat! Memang kenapa? Formasi pedang biduk sudah dihancurkan. Kalau perang sekarang, pasti akan mati. Dia yang paksa kami cari mati. Aku cuma mau selamatkan diri. Memang salah apa? Aku gak salah. Kalau gak mau mati, ikuti aku. Nona Mila, jangan sedih. Mereka cuma orang yang pintar. Manusia harus teguh pegang prinsip. Orang yang takut mati, gak pantas belajar pedang. Nona Mila, jangan keras kepala. Kamu harus bisa keluarin jurus penyatuan yang kalahkan Ali dan Arod. Kalau enggak, kamu pasti mati. Jurus penyatuan. Saatnya mengajarinya. Aku gak bisa jurus penyatuan. Tapi aku gak akan kasih tahu keberadaan guruku. Santai saja, kamu pasti akan bilang, Alex, Gawat, ini ilmu pamungkas Alex. Jurus kebal. Pedang dan kapak pun gak akan bisa melukainya. Kekuatan bertumpuk. 7 pedang terlepas. Kesatuan sejati ada di dalamnya. Pedang.
Kemari. Jangan-jangan ini Jurus penyatuan. Gimana dia melakukannya? Murid ini berbakat. Jurus penyatuan. Hus. Guru! Guru! Anda di mana? Aku tahu guru sudah kembali. Dewa bela diri. Dewa bela diri datang. Alex, jangan peduli Dewa bela diri. Tangkap dia jadi sandera. Au. Ya. Hati-hati! Akan kuhajar kamu. Angkat. Jurus kendali pedang. Jurus kebal. Dewa bela diri. Tutup langit, Dokir Mentari. Guru! Dewa bela diri. Guru, Kamu beneran Dewa bela diri? Panggil aku Arga. hormat Arga. Gawat, gawat. Aku malah maki dia bajingan. Dan mengkhianatinya. Dulu aku sudah bilang, yang berani menyerang akan mati. Apa kamu punya pesan terakhir? Perkataan Anda nggak berani aku lupakan. Tapi, aku nggak berencana mati hari ini. Tuan Arga sebaiknya lihat ini dulu, lalu pertimbangkan apa mau membunuhku. Rencana Raja Bima. Meramu racun. Dan dalam 5 hari disebarkan di Wulan tanpa ninggalin saksi. Sekarang, apa Anda masih mau mengambil nyawaku? Nggak tahu malu. Beraninya pakai nyawa warga kota jadi ancaman. Kejam banget. Kelakuan begini. Kamu nggak pantas jadi pahlawan. Pahlawan? Kapan aku bilang kalau aku pahlawan? Hati wanita memang paling jahat. Tuan Arga pasti pernah dengar kan? Kasih tahu di mana racun wabah itu. Akan aku ampuni nyawaku. Dengan nyawaku sendiri ditukar sama nyawa warga kota Wulan. Tuan Arga, tawaranmu itu nggak sepadan. Kalau sekarang, bagaimana? Masih nggak bilang? Yang disobek bukan cuma bajumu. Yang disobek bukan cuma bajumu. Tuan Arga lakukan saja. Warga kota Wulan akan mati bersamaku. Kematianku nggak sia-sia. Kamu... Aku juga bukan pembunuh kejam. Kalau Tuan Arga menyetujui 3 permintaan kecilku, aku akan beritahu tempat racun wabah. Guru,
Jangan setujui. Dia pasti akan suruh kamu melakukan hal keji. Aku sudah lama mencintai Tuan Arga. Gak akan suruh dia lakukan hal rendahan. Sebenarnya kamu mau apa? Ali, Aaron, Hadir. permintaan pertama, Tuan Arga harus mengikat tangan dan kaki, lalu melawan mereka. Guru, jangan. Mereka berdua itu ahli peringkat teratas. Di peringkat surga. Arga, mereka berdua itu ahli peringkat teratas. Ini bahaya banget. Membatasi diri dan melawan Ali dan Aaron. Meski dia dewa bela diri, gak akan bisa melakukannya. Begitu Arga mati, gak akan ada yang bisa hentikan Barma. Guru, kekuatan mereka berdua sangat kuat. Sementara guru malah membatasi diri. Jangan setuju. Gak masalah. Tuan Arga, dulu kami kalah darimu. Tapi hari ini kami gak akan kalah. Hasilnya sudah ditentukan. Dan gak akan berubah. Jangan kira kamu dewa bela diri, jadi bisa sombong. Kamu membatasi diri. Mana bisa menang? Ayo. Cari Cari mati! Ini jurus raungan. Arga, kamu hebat banget. Guru, kamu beneran sangat hebat. Guru Arga perkasa! Guru Arga terhebat! Guru Arga perkasa! Guru Arga terhebat! Meskipun membatasi diri, dia juga gak bisa dilawan. Apa inilah dewa bela diri? Apa permintaan kedua? Permintaan kedua. Yang kedua adalah semua jurus sakti yang dikuasai Tuan Arga gak boleh dipakai. Karena jurus saktimu tidak ada tanding, maka ku buat kamu gak bisa memakainya. Harimau kehilangan cakarnya, elang kehilangan sayapnya, kulihat gimana kamu hadapinya. Baik. Tuan Arga bisa begitu hebat karena ilmu bela dirinya semua jurus sakti tingkat 1. Sekarang gak boleh pakai jurus sakti. Gimana kamu mau kalahkan ahli peringkat teratas kami? Benar! Iya benar. Ya, itu benar. Arga, jangan paksakan diri. Iya nih, aku sudah lama di sekte. Tapi kamu sebagai pemilik, kayaknya gak pernah ngajarin aku. Enggak pernah. Aku gak bisa pakai jurusku. Jadi, kamu ajarin aku satu sekarang. Aku ngajarin kamu bela diri. Bisa ngajarin Tuan Arga. Jangan-jangan dia seorang ahli tersembunyi. Nggak bisa. Ilmu bela diriku ini nggak dikenal di dunia persilatan. Ternyata cuma rendahan. Kayaknya dewa bela diri akan berakhir di tanganku. Nona, silakan ajarkan. Guru punya cara sendiri. Kalau begitu aku ajarin. Jurus terhebatku. Serangan ular. Serangan. Kenapa tertawa? Apa kalian tahu jurus serangan ular ini diciptakan oleh siapa? Jurus ini diciptakan oleh Ali dan Aaron saat masih muda. Itu ilmu bela diri gabungan 2 orang. Aku pernah lihat dan merasa biasa saja. Jadi kubuang. Nggak nyangka, kamu malah anggap berharga. Apalagi semua jurus ini mereka tahu jelas rahasia dan variasi gerakan. Termasuk cara melawannya juga. Bagus banget. Meskipun dia dewa bela diri, pasti akan kalah. Apa? Kenapa bisa begini? Arga, aku pikir lagi ganti yang lain. Ganti? Tuan Arga itu terhebat di dunia. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Kata-katamu ini sangat menghina Tuan Arga. Arga, jangan dengerin dia. Aku ganti. Gak perlu. Pakai ini saja. Tapi jurus ini jurus gabungan 2 orang. Dan kamu cuma sendirian. Guru sendirian. Bisa dihitung 2 orang. Guruku bisa jurus ganda. Jadi dia bisa keluarin jurus berbeda.
Baiklah. Serangan ular ini dilatih. Gimana kalau kusuruh Ali dan Aron yang kasih Tuan Arga arahan? Salah. Salah. Bentuk gerakan jurus ini harus ditahan. Tapi kamu malah berantakan. Salah lagi. Jurus serangan naga ini seharusnya kuat dan berwibawa. Tapi kamu gak bertenaga. Semuanya salah. Serangan ini harusnya cepat dan tegas. Tapi kamu pelan banget. Arga, maaf. Aku ngajarinnya. Gak apa-apa. Apanya yang gak apa-apa? Mereka cuma satu tingkat di bawahmu. Kenapa kamu sangat sabar? Kamu tunggu. Aku pikir lagi. Aku masih punya cara lain. Gimana Gak kalau perlu. aku... Ayo, mulai. Ayo. Ali, Aron. Gawat, Arga akan pakai serangan ular itu. Tapi tadi yang kuajarin berantakan. Berbeda. Gak mungkin. Barusan kuajarin bentuk ular, kenapa Dia dia... bisa mengubah langsung. Ubah serangan ular jadi naga. Ali, Aron, sebelum dia mulai, serang. Serangan naga. Dalam waktu singkat, bisa mengubah jurus jadi sekuat itu. Apa dia manusia? Ini jurus naga iblis. Bukan. Sekarang disebut jurus naga laut. Memang dewa bela diri. Jurus yang baru dipelajari bisa diubah jadi sekuat ini. Guruku dipanggil Dewa Bela Diri bukan karena dia menguasai jurus hebat. Tapi karena jurus apapun yang ada di tangannya akan jadi jurus dewa. Kamu pasti kalah. Oh ya? Saatnya berakhir. Jurus gabungan naga dan ular ini cuma bisa dilakukan berdua. Kalau cuma seorang, kekuatannya berkurang banyak. Dan banyak celahnya. Dia pasti mati. Jurus naga ular. Tuan Arga, kamu kena jebakan. Tuan Arga, jurus ini cuma bisa dilakukan berdua. Kamu cuma sendirian. Pakai jurus ini sama aja cari mati. Arga! Naga kiri, ular kanan. Kamu bisa jurus gabungan? Mana mungkin? Naga kiri, ular kanan. Kamu bisa jurus gabungan? Mana mungkin? Satu orang gak bisa keluarin dua jurus. Guruku itu bisa jurus ganda. Nggak mungkin. Ali, Aron, jangan dengerin mereka. Serang lagi. Jurus naga ular. Sekarang, katakan permintaan ketiga. Tuan Arga memang sehebat reputasinya. Permintaan ketigaku itu, biarkan aku pergi. Kalau Tuan Arga setuju, aku beritahu tempat racun wabahnya. Jangan harah. Siapa yang tahu kamu jujur atau bohong? Di depan Tuan Arga, mana mungkin aku berani bohong. Arga, jangan percaya. Jangan lepasin dia. Gak apa-apa. Setelah kasih tahu tempatnya, aku pasti lepasin kamu. Racun wabah ada di markas Barma. Dewa bela diri, apa mau ingkar janji? Aku janji lepasin kamu, tapi gak janji gak menangkapmu.
Aku janji lepasin kamu, tapi gak janji gak menangkapmu. Kamu, Nemenin aku ke markas Barma. Kalau kamu gak bohong, aku gak akan bunuh kamu. Guru, markas Barma itu sudah kayak tempat hewan buas. Raja Bima pasti sudah siapin banyak jebakan buat nunggu Anda datang. Arga, kamu jangan pergi. Ini pasti jebakan. aku juga merasa kamu nggak boleh pergi. Lagi pula, nyawa Tuan Arga lebih berharga dari nyawa rakyat kota Wulan. Gimana menurut Tuan Arga? Gak masalah, ke markas Barma bukan pertama kalinya. Guru, kali ini beda. Mereka tahu kehebatanmu. Di sana pasti akan sangat bahaya. Arga, aku nggak melarangmu. Tapi aku punya satu syarat. Aku ikut kamu pergi. Aku nggak bisa biarin kamu dalam bahaya. Baik. Mila, orang yang mengkhianati sekte ini, gimana mau hukum mereka? Guru Arga, ampuni aku. Ini semua salahku. Aku cuma kehilangan akal sesaat. Mohon Guru Arga maafkan kami. Ilmu bela diri dicabut dan diusir dari sekte. Dan dilarang masuk ke sekte ini lagi. Ini nasib yang pantas kamu dapat. Jangan cabut ilmu bela diriku, jangan. Dia sudah mati. Dia pantas mendapatkannya. Guru Arga, minta ampun. Kami bersalah. Kumohon ampuni kami. Kami nggak akan berani lagi. Tolong guru, beri kami kesempatan. Ilmu bela diri dicabut dan diusir dari sekte. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi dengan sekte. Terima kasih Guru Arga. Urusan sudah beres. Sekarang, bisa ke markas Barma. Tuan Arga, jangan buru-buru. Malam ini sudah larut. Perjalanan ke markas jauh. Susah lewat kalau malam. Banyak hewan buas dan beracun. Gimana kalau istirahat di sini semalam? Besok pagi kita lanjut perjalanan. Jangan buang waktu. Kamu pasti mau cari kesempatan buat kasih tahu Raja Bima. Nona Yani salah paham. Aku cuma takut Tuan Arga kelelahan setelah perjalanan jauh. Kamu licik banget. Mana mungkin sebaik itu? Gak apa-apa. Malam ini aku yang awasi. Mohon atas perlindungannya. Mata-mata ayah, gak perlu aku mengirim pesan. Dalam sehari aja sudah cukup buat dia tahu semua yang terjadi di sini. Arga, dia licik banget. Kamu jangan biarin dia. Gak apa-apa. Kita baru saja sampai dan sudah kecapean. Sudah saatnya istirahat. Guru, aku selalu merasa si Jenny itu punya rencana licik. Apapun yang terjadi, akan kita hadapi. Baca buku di malam hari harus lebih terang, biar mata nggak sakit. Tuan Arga begitu hebat, ilmunya luar biasa dan tidak tertandingi. Orang hebat kayak Anda, kenapa selalu sendirian? Apa Tuan Arga pernah mikir buat cari kekasih, buat menemani seumur hidup, lalu hidup rukun dan bahagia? Tuan Arga diam aja, apa di dalam hati sudah ada pilihan atau Anda nggak mau menjawab aku? Tuan Arga, sebenarnya calon kekasih Anda ada 3 pilihan. Yang pertama adalah Nona Mila. Dia murid terbaik Anda. Bakatnya luar biasa dan mewarisi semua jurus Anda. Dia patuh dan selalu nurut terhadap Anda. Tapi, kalian guru dan murid, itu ada batasnya. Kalau melanggar pantangan dan peraturan, pasti akan dikutuk semua orang sepanjang masa.
Orang yang bermoral tinggi kayak Anda tentu nggak mau menanggung aib ini. Lagi pula, sekarang Nona Mila adalah kepala sekte Pedang Mila. Tuan Arga juga seorang dewa bela diri yang dihormati. Kalau kalian berdua bersama, pasti akan dikutuk selamanya. Bahkan bisa mempengaruhi semua aturan di dunia persilatan. Jadi Tuan Arga, pilihan Anda sebenarnya cuma ada 2. Pilihan kedua ini adalah Nona Yani. Meskipun aku nggak tahu apa isi hatimu ke dia, tapi aku bisa lihat dari tatapan matanya ke kamu kalau dia sudah lama menyukaimu. Sebenarnya apa maksudmu? Tuan Arga, kamu dan Nona Yani kelihatannya cocok banget. Tapi kenyataannya enggak. Anda dewa yang dikagumi ribuan orang, sementara dia cuma seorang pemilik sekte bela diri. Status kalian gak sepadan. Kalau kalian berdua bersama, dia gak akan bisa kasih bantuan apapun. Dan kalau kamu terus membantunya, kamu pasti akan bosan. Aduh, cinta ini pada akhirnya cuma ilusi dan harus kembali ke kenyataan. Jadi Tuan Arga, pilihanmu sebenarnya cuma ada 1. Itu adalah aku. Gak boleh! Kenapa nggak boleh? Kamu berhati kejam, jahat dan licik. Mana pantas buat Arga. Arga orangnya selalu jujur. Sifatnya berlawanan sama kamu. Kalian sama sekali nggak cocok. Tapi kalau Tuan Arga milih aku pasti bakal lembut dan nurut sama dia. Jadi seorang istri yang baik dan melayani Tuan Arga dengan sempurna. Lagi pula di dunia ini, mana ada wanita yang bisa menahan pesona Tuan Arga yang heroik kayak begini. Kamu? Jenny, kamu ini Putri Barma dan guruku Dewa Bela Diri. Kita ditakdirkan jadi musuh. Kalau kalian bersama, reputasi dia juga akan rusak. Memang kenapa? Aku ini Putri Barma. Apa yang bisa ku berikan lebih dari sekedar hinaan itu? Kamu? Harta, status, dan senjata sakti dari Barma. Bahkan ilmu pamungkas pusaka Barma. Selama Tuan Arga mau, aku bisa memberikannya. Apapun yang diminta ku berikan tanpa keraguan. Kalau Tuan Arga bersamaku di dunia ini, dia satu-satunya raja. Guru, Arga, kamu pilih siapa? Jenny, semua yang kamu bilang, aku pernah punya banyak kesempatan buat mendapatkannya. Kalau kamu cuma mau pakai itu buat godain aku, mending kamu hemat tenaga saja. denger nggak? Guruku nggak peduli sama kekuasaanmu. Semua itu di mata dia. Itu kayak sampah. Kalau semua yang barusan ku bilang gak bisa membuatmu milih aku, sekarang gimana? Ada apa ini? Kenapa aku nggak bisa gerak? Ini bubuk penghilang kekuatan. Licik! Tuan Arga berpengetahuan luas. Benar, ini bubuk penghilang kekuatan. Obat ini diambil dari bunga mandola, gak berwarna dan berbau. Sekali kena, kekuatan akan hilang dan tubuh jadi lemas. Kalau dalam waktu singkat gak ada obat penawar, maka orang yang kena racun ini akan jadi lumpuh, seumur hidup dan gak bisa gerak. Aku gak tahu apakah Tuan Arga takut sama bubuk ini. Tapi kedua kekasihmu pasti takut. Dalam waktu singkat mereka akan kehilangan kekuatan dan jadi orang lumpuh. Kamu gak takut kalau aku marah dan membunuhmu? Bunuh saja. Lagi pula nyawaku cuma nyawa murahan. Kalau bisa ditukar sama kedua kekasih Tuan Arga jadi orang lumpuh,
dan mencegahmu menemukan penawarnya, maka bagi Barma itu sudah sepadan. Tapi kalau Tuan Arga mau cari racun wabah buat nolong rakyat, maka kamu cuma bisa lihat kedua kekasihmu jadi lumpuh. Oh ya? Jangan salahkan aku. Kamu mau ngapain? Racun ini ternyata nggak mempan padamu. Kamu kira obat penawarnya bisa ditemukan segampang itu? Aku punya obat penawarnya. Sayangnya, kamu nggak akan menemukannya. Jadi kamu cuma bisa melihat kedua kekasihmu beneran jadi lumpuh. Jenny, kenapa kamu begitu kejam? Kejam? Aku cuma kasih pelajaran sedikit. Mereka bilang aku kejam dan sangat jahat. Aku ini Putri Barma. Dan ayahku Raja Barma. Orang rendahan ini nggak bisa menghina aku. Karena mereka berani, makanya harus tanggung akibatnya. Karena kamu kejam banget. Jangan salahkan aku balas dengan cara sama. Kamu mau ngapain? Kamu tekan titik aku bunturku. Kamu nggak tahu malu. Kamu cepat lepasin aku. Aku tekan titik ketawamu. Di hidung dan di bawah mata. Kamu bakal ketawa lalu menangis. Dan akhirnya merasa sangat kesakitan. Dasar bajingan. Kamu nggak tahu malu. Cepat lepasin aku. Kamu dengar ya, aku nggak bakal berikan penawarnya. Aku mohon lepasin aku. Penawar! Aku nggak bakal bilang di mana penawarnya. Kumohon, lepasin aku. Baik, aku kasih tahu kamu. Puas kan? Cepat lepasin aku. Penawarnya ada di tusuk kondeku. Cepat minum. Arga, aku sudah merasa baik ya. Guru, terima kasih ya. Tuan Arga, apa kamu tahu kebudayaan Barma? Wanita yang sudah disentuh harus menikahinya. Orang kayak kamu masih peduli sama itu. Orang kayak aku? Kayak gimana? Kamu main licik dan hatinya kejam. Orang kayak kamu semuanya bisa kamu lakukan. Apa kamu bisa peduli? Benar, kamu benar. Aku memang orang yang kejam dan gak peduli sama apapun.
Tunggu aja, kamu tunggu aja. Setelah di Barma, kamu akan dimasukkan ke tong racun wabah, biar kamu tahu orang macam apa aku. Jenny, jangan coba main licik. Kalau nggak kami habisi kamu. Diam kamu! Orang kayak aku, meskipun nggak main licik, kalian mungkin nggak bakal percaya. Selama ada aku. Sebanyak apapun akalmu, juga nggak berguna. Guru, aku ikut denganmu. Guru Arga, kami juga ikut. Gak perlu. Banyak orang malah buat repot. Selamat jalan, Guru. Selamat jalan, Guru Arga. Dewa bela diri akan datang ke sini. Ini kesempatan terbaik buat bunuh dia. Tapi, Mulai hari ini, 18 divisi Barma dihapus. Bilang ke Raja Bima, kalau datang lagi, mati. kalau nggak bisa membunuhnya, nasib 18 divisi Barma pasti akan terulang. Raja, kalau nggak bunuh dia, impian Barma sudah tercapai. Ini kesempatan terbaik. Jangan dilewatkan. Aku juga tahu. Tapi dia kuat banget dan gak terkalahkan. Belum tentu. Apa Anda masih ingat Nona Jenny? Dari kecil dia digigit serangga beracun. Jadi badannya sudah kebal sama semua racun. Kalau Nona Jenny dijadikan racun legendaris, nanti sekuat apapun Tuan Arga, dia pasti bakal mati terkikis racun. Apa? Dia itu putri satu-satunya Barma. Dan putri kandung tersayangku. Apa Anda sama sekali nggak peduli pada rencana Barma cuma demi seorang putri? Kamu salah paham. Maksudku itu harus secepatnya. Raja Bima! Masih baik-baik saja? Anda sudah datang. Maaf tidak menyambutmu. Ampuni aku. Ayo, sajikan teh. Gak perlu. Raja Bima, penghancuran 18 divisi Barma. Apa kau masih ingat? Apa kau sudah lupa waktu itu? Sekarang malah biarkan Jenny seenaknya sendiri. Aduh, berlebihan. Ini semua salah paham. Putriku memang nakal. Aku cuma mau nyuruh dia buat undang Tuan Arga datang. Nggak ada niat nyerang. Mohon Anda memakluminya. Jangan pura-pura. Serahkan racunnya. Lalu putuskan tanganmu. Aku bisa biarkan kamu hidup. Kalau enggak... Anda jangan marah. Anda jangan marah. Aku nggak berniat jahat. Orangku akan ambil racunnya dan hancurkan di depan Anda. Gak akan biarkan benda ini celakai dunia. Ayah, sudah di tempat kita. Kenapa masih takut dia? Jenny, dia. Arga,
Jangan kira kamu masih dewa bela diri yang bisa lawan pakai satu tangan. Sekarang Barma sudah nggak sama kayak dulu. Meskipun kamu dewa bela diri juga... Kurang ajar. Diam. Cepat ikut Hardi. Ambil dan musnahkan racunnya. Ayah, kamu pukul aku? Memang yang kubilang salah. Meskipun dia dewa bela diri. Anak durhaka. Sudah, diamlah. Cukup. Dia itu anak kandungmu. Mukul sekeras ini. Kamu nggak takut dia benci sama kamu? Tuan Arga bercanda. Perintah ayah harus dituruti anak. Aku cuma mukul dia sekali. Ini juga demi kebaikannya. Hardi, ajak Jenny ambil racun wabahnya. Aku akan musnahkan itu di depan Tuan Arga. Baik, Raja. Silakan, Putri. Sehebat apapun dia, tetap cuma seorang petarung biasa. Berani kurang ajar sama ayahku. Menurutku, mending racuni dia, pakai racun ini. Kalau dibuang, sayang banget. Kata Putri benar. Racun wabah ini sudah kita pakai selama 10 tahun. Buat meracik ribuan jenis racun. Jadi nggak mungkin dibuang. Bagus sekali. Apa racun ini dipakai buat melawan Arga? Putri salah paham. Racun ini demi pencapaian Anda. Pencapaianku? Apa maksud? Oh, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Putri, ini perintah Raja. Buat menjadikanmu racun legendaris. Nggak mungkin. Dijadikan racun legendaris. Nggak bisa hidup lebih dari sehari. Ayah nggak mungkin begitu ke aku. Demi kejayaan Barma, bisa korbankan siapapun. Termasuk kamu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu harus percaya. Racun legendarisnya sudah jadi. Arga, hari kematianmu sudah tiba. Tuan Arga, seluruh Barma sangat kagum sama kekuatan hebatmu. Kali ini, Jenny kurang ajar. Aku sudah kasih hukuman berat. Selain itu, aku mau ngajak Tuan Arga memimpin Barma bersamaku dan berkuasa bersama. Asalkan Anda berkenan bantu aku menaklukkan dunia, kelak Barma, bahkan seluruh dunia akan menjadi milik kita. Kekuasaan, uang, wanita, dan nama yang abadi, semuanya ada. Tuan Arga, asal Anda mau, semua kota di Barma, semua harta dan wanita cantik, semuanya bisa jadi milik Anda. Nama Anda akan dikenang dan jadi penguasa yang tertinggi di tanah ini. Berkuasa bersama. Godaan kayak gini. Arga, dia... Apakah Tuan Arga tergoda? Asal Anda mau, semua perkataan aku bisa segera terwujud. Aku berlatih di usia 3 tahun, baca buku bela diri di usia 18, dan jadi ahli di usia 20. Sejak itu aku terkuat di dunia dan tak terkalahkan. Aku bisa berdiri di puncak dunia.
Karena yang aku kejar cuma bela diri. Kalau aku setujui, itu berarti hianati bela diri. Jadi jawabanku selalu cuma satu. Tidak. Arga, apa beneran? Nggak ada kemungkinan buat kita berunding? Dalam 3 tarikan napas, potong lenganmu. Aku nggak akan bunuh kamu. Tuan Arga, memang sombong banget. Sayangnya, yang akan mati hari ini, itu kamu! Ini... 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 Jenny dia... Racun legendaris. Kamu memang hebat. Wawasanmu luar biasa. Sejak saat kamu membantai 18 divisi Barma, aku sudah mulai bersiap. Hari ini, akhirnya putriku bisa jadi racun legendaris. Dia itu putri kandungmu. Kenapa kau tega banget melatihnya jadi racun legendaris? Asal Jenny bunuh Tuan Arga, aku akan makamkan dia dengan layak. Berkorban demi kejayaan Barma. Itu kehormatan dia. Putriku, bunuh dia! Arga! Racun legendaris ini, kalau mendekat, akan langsung masuk ke tulang. Arga, kamu keracunan. Kamu... Gimana? Racun legendaris ini gak ada penawarnya. Tuan Arga, hari kematianmu sudah tiba. Arga, cepat pergi. Segera keluarin racunmu. Aku yang menahan mereka. Cuma kamu. Dia aja nggak bisa hindari racun legendaris. Gimana kamu mau halangi aku? Gak tahu diri. Jenny, racuni mereka. Jangan ampuni. Mundur. Hah? Arga, wajahmu. Arga, kamu sudah keracunan parah. Kalau kamu minta ampun padaku, aku mungkin akan membiarkan mayatmu utuh dan terhormat. Terhormat? Kayaknya nggak perlu. Kamu emang hebat. Bisa langsung tahu isi pikiranku. Barma selama ini takut kamu. Aku mana mungkin beri kamu kehormatan. Aku akan mencambuk jasadmu selama 3 hari. Dan gantung kepalamu. Biar semua orang tahu. Berani melawan aku, meskipun dewa bela diri juga harus mati di tanganku. Meskipun racun ini mengerikan, tetap bisa disembuhkan. Bisa. Tapi cuma ada satu cara. Yaitu putriku harus korbankan nyawanya. Dan sembuhkanmu dengan darahnya. Tapi menurutmu, apa dia mau korbankan diri demi musuh Barma? Tapi sekarang, musuh dia itu kamu.
Ada apa ini? Jenny, cepat bunuh Arga demi raih kejayaan Barma. Jenny, lihatlah ayahmu. Dia jadikan kamu peracun dan manfaatin kamu. Apa kamu masih mau nurut sama dia? Ayah, aku tahu ayah suka anak laki-laki. Sejak kecil aku diperlakukan seperti laki-laki. Latihan bela diri, menaklukkan medan perang. Aku tahu kamu suka orang yang kejam. Jadi aku gak pernah keberatan. Tanganku penuh dengan darah. Aku lakuin semua ini demi dapat pengakuanmu. Tapi ayah tega sekali padaku. Jenny, ayah juga sakit hati. Tapi demi kejayaan Barma, bunuh Arga. Kamu akan jadi pahlawan terhebat di Barma dan putri kesayangan ayah. Aku pasti akan menguburkanmu dengan layak. Putri kesayangan. Kamu cuma mencintai dirimu sendiri. Sekarang orang yang mau kubunuh itu kamu. Kamu mau ngapain? Apa kamu mau melanggar perintahku? Kamu gak sayangi putri kamu. Jadi jangan salahin aku kejam padamu. Kamu mau ngapain? Arga, aku sudah bunuh ayahku. Tapi aku ini putri Barma. Aku gak bisa tolong kamu. Gak apa-apa. Kamu sudah menang. Hadapi hidup mati tetap bisa setenang ini. Seandainya aku bukan putri Barma, aku pasti akan buat kamu jadi milikku. Arga, ambil darahnya buat penawar racun. Dia sudah mati. Darahnya sudah nggak guna lagi. Lagi pula, kemarin aku bertarung di sektemu, lalu muncul di sekte Pedang Mila. Sekarang juga menerobos markas Barma sendirian. Jadi semua orang pasti sudah tahu Dewa Bela Diri muncul lagi. Tapi... Kalau aku nggak mati, justru nggak bisa tenang. Demi ketenangan, lebih baik aku mati saja. Para hadirin, hari ini akan kuceritakan tentang dia menerobos wilayah Barma dan dihormati 100.000 pasukan. Kalahkan raja dan kuasai 8 penjuru. Nama Dewa Bela Diri terkenal di dunia. Bagus. Dalam cerita sebelumnya, putri Barma ini memimpin Ali dan Aron mengepung sekte Pedang Mila. Berencana habisin semua ahli di sekte pedang. Raja Pedang Mila hampir saja akan. Kemudian, di saat keadaan genting, Dewa Bela Diri menerobos markas Barma dan menantang 100.000 prajurit elit. Pembunuhan itu sangat kejam dan berhati dingin. Pada akhirnya, dia berhasil bunuh Raja Bima
di tengah-tengah ribuan pasukan. Sejak itu, Barma gak berani datang ke wilayah kita lagi selama 100 tahun. Bagus! Bagus! Sayangnya, Dewa Bela Diri juga mati karena itu. Dan kita nggak bisa melihatnya lagi. Hari itu, kamu korbanin semua kekuatanmu buat menahan racunnya. Meskipun nyawamu selamat, tapi kekuatanmu hilang. Kelak, kamu bukan lagi Dewa Bela Diri yang diceritakan. Kalau aku Dewa Bela Diri, di hatiku cuma ada ilmu bela diri. Tapi sekarang,